Berapa persen dari video yang menjadi trending di Indonesia yang kualitasnya bagus? Kebanyakan cuma copy paste, dikasih narasi dari Google Translate pun sudah bisa trending. Saya melihat ya, saya melihat lucu justru dari orang tua saya sendiri pun ketika mereka nonton YouTube, mereka nonton yang ditranslate sama Google Translate. Oh, berarti memang orang Indonesia nggak peduli. So it's fine. Lakukanlah apa yang betul-betul menjadi passion kalian. Boleh di next? Nah, untuk menentukan konten juga, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu ditanyakan. Kak, saya nggak tahu mau bikin apa, saya nggak tahu apa yang harus saya buat, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Semua problemnya itu klasik. Aku masuk di ratusan universitas, di kantor-kantor pun problemnya sama. Maka dari situ aku ambil beberapa intisari. Ternyata kebanyakan adalah orang tidak tahu apa yang mereka suka. Apakah mereka suka make up, apakah mereka suka trading saham, apakah mereka suka bisnis properti, apakah mereka suka motivasi dalam berbisnis. Banyak sekali segmen yang bisa diambil di situ. Tapi kita harus tahu dulu apa yang kita suka sebenarnya. Karena di YouTube ini agak berbeda. Kita di channel YouTube kecuali bikin film, kita tidak acting. Kita hanya menjadi diri kita sendiri dan ngomong di depan orang banyak. Oke, ini perspektif saya, ini pola pikir saya tentang suatu hal yang kemudian direaksikan sama yang nonton. Makanya kita harus tahu dulu kita kuatnya di mana. Ada yang suka masak, silahkan bikin masak. Ada yang suka bahas finance, bahas properti, bahas tentang science juga bisa. Akan lebih baik mengikuti apa yang kita suka daripada kita melakukan yang kita tidak suka semata-mata hanya untuk mencari tren saja. Di YouTube banyak orang yang istilahnya berada di angkatan saya, sama-sama bikin channel YouTube bareng-bareng. Tapi karena belum sampai sini slide-nya. Mana yang ganti? Karena akhirnya tidak nyaman, jadi mereka berhenti. Kalau boleh ada informasi sedikit, aku bikin video YouTube itu sampai video ke 120 itu tidak ada yang nonton. Jadi aku bikin video 120 kali, menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu dan tidak ada yang nonton. Sampai video ke 121 itu ada video review tentang game dan itu meledak. Dari situ baru ada opportunity terjadi. Tadinya 120 itu benar-benar sia-sia karena emang ya butuh konsistensi bisa dibilang. Dan di YouTube ini mudah sekali untuk ngomongin tentang referensi. Makanya YouTube itu kebanyakan praktek. Karena kita mau cari referensi gampang, kita mau cari ide juga sebetulnya di platform YouTube-nya sendiri ada. Kita nggak bisa ngedit misalnya, ngedit video bagaimana caranya? Kalau punya budget lebih silahkan hire editor. Kalau tidak bisa, di YouTube pun kita bisa search how to edit videos. Nanti akan ada step by step-nya dan banyak sekali orang yang men-share hal tersebut gitu. Improvise and innovate. Karena kalau kita melakukan hal yang sama hal yang sama berulang-ulang, pasti akan bosan dan pasti akan menjadi ketinggalan zaman. Kita lihat di zaman digital ini cepet banget. Hari ini tren A, minggu depan tren B, minggu depan lagi tren C. Jadi betul-betul kita harus riset dan juga harus terus berinovasi. Boleh dilanjut yang tadi udah kelihatan. Nah, ini juga setelah udah tahu apa yang dibilang, orang alasan lagi, Vin, gua nggak bisa ngomong. Aku juga berangkat dari orang yang sama sekali nggak berani ngomong di publik. Yang dilakukan cuma satu, aku kalau ngomong nggak bertele-tele, nggak terlalu banyak drama, ngomong secukupnya aja. Dan yang kedua adalah latihan terus. Mulai dari ngomong sendiri di depan kamera atau ngomong sendiri di depan kaca, sampai ngetes gitu, kira-kira berani nggak ngomong di depan umum, sampai lama-lama nggak tahu malu. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai akhirnya ya kelihatannya jago gitu. Padahal cuma bisa karena biasa. Alright, kita lanjut. Nah, tadi disuruh. Ini sebetulnya hal yang aku jelaskan ini sangat umum karena kita mau membuat bisnis apapun juga sebetulnya melakukan ini. Kita mau melakukan hal apapun, bahkan ada cowok mau ngedeketin cewek juga menggunakan hal ini gitu. Mau kelihatan jadi bad boy, mau kelihatan jadi good boy. Ibaratnya kalau kita mau mengatur ini bisa. Jelas yang pertama branding. Kalian mau dikenal sebagai apa sih?
Mau jadi orang yang serius, mau jadi orang yang gaul, mau jadi orang yang apa? Kembali lagi, nyamannya di mana? Apakah kalian tipenya yang flat? Apakah kalian tipenya yang memang orangnya itu antusias? Silahkan lakukan apa yang kalian betul-betul suka. Kemudian dua, jelas kontennya apa. Menurut aku akan sangat lebih mudah dan terarah ketika kita jelas dan fokus yang dibahas itu apa. Misalnya kalau kalian mau bahas tentang kesehatan, silahkan bermainlah di bidang kesehatan. Kalau kalian mau ngomongin tentang nabung saham misalnya, ya banyak-banyaklah berbicara tentang investasi. Di sosial media ini semuanya self-proclaim. Kalian bisa ngaku jadi master saham, kalian bisa ngaku jadi master kesehatan, dan orang gak ada yang komplain. Jadi sebetulnya kalian bisa menentukan gelar kalian masing-masing, asalkan kalian bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diklaimkan. Terus kemudian juga membahas current issue dan juga interaktif. Ini hal yang lucu karena untuk kita bisa memasang audiens yang tepat, kalau di YouTube ini yang paling pertama adalah videonya harus bisa dilihat orang dulu. Gimana caranya kita bikin video belum ada subscribernya bisa ditonton sama orang? Di YouTube ini ada yang namanya algoritma. Algoritma ini bekerja ketika kita kenapa ini? Algoritma ini bekerja ketika kita membicarakan tentang current issue biasanya. Misalnya bulan lalu ada pemilu. Ketika kita misalnya mau ngomongin saham atau pergerakan pasar yang terjadi setelah pemilu, itu akan lebih mudah mendapatkan viewers dibandingkan kalian ngomongin hal yang sama sekali orang Indonesia nggak lagi ngomongin, nggak lagi jadi hot topic. Jadi di sini kita juga harus bermain dengan algoritma. Tapi ini algoritma di tahun 2018-2019. Setiap tahun atau bahkan setiap 6 bulan sekali, trennya itu berganti. Jadi kita harus pandai-pandai melihat pasar juga. Persis seperti orang mau beli saham, dilihat dulu kira-kira future-nya di mana, kira-kira analisanya seperti apa. Sebetulnya YouTuber pun melakukan hal yang sama. Dan yang kedua, interaktif. Ketika kita sudah dapat orang yang menonton, bagaimana caranya kita menjaga supaya orang itu datang terus dan datang lagi. Kalau bisa ngomongin ke teman-temannya, ada channel nih, bisa merekomendasikan. Kita harus interaktif, membuat para penonton ini merasa kita sebagai teman online-nya, bukan sebagai seorang guru yang menggurui dan mengajar, tapi lebih kepada teman yang sharing. Biasanya cara itu akan lebih works daripada kita mengklaim diri sebagai gue yang paling jago, lo ikutin gue. Biasanya seperti itu. Adalah satu, jadilah tren, atau jadilah orang yang pertama menanggapi tren dalam waktu yang tepat. Di sini ada yang rutin nonton YouTube setiap hari? Tunjuk tangan boleh? Oke. Kalau kalian penonton YouTube, seandainya kalian bisa menciptakan tren, itu biasanya menciptakan tren itu contohnya gini. Kalau kalian suka, let's say apa yang trending di YouTube ya. Misalnya kalian suka girl band Korea, Blackpink misalnya. Blackpink bikin lagu tersebut biasanya menjadi tren, diikuti orang. Tapi ada orang-orang lain yang dia adalah dancer ataupun penyanyi, dalam waktu 3 jam setelah lagunya rilis, bikin cover lagunya. Secara algoritma, orang yang membuat cover lagunya dalam tempo yang secepat-cepatnya dari si pembuat tren ini mengupload, maka dia akan dipromosikan oleh YouTube. Makanya sekarang banyak orang-orang baru yang nggak tahu siapa tiba-tiba jadi terkenal. Itu karena mereka melakukan metode yang ini. Seandainya ada pemilu adalah trennya. Pemilu misalnya 17 April jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Tiba-tiba jam 10.30 kalian upload video prediksi pemenang pemilu. Itu juga mungkin akan dipromosikan oleh YouTube, kemudian bisa mendapatkan istilahnya nebeng ombak. Kita surfing di tengah wave yang ada. Ketika wave-nya lagi pemilu, kita ikutin pemilu, biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan traffic. Kedua, jelas konsisten. Minimum 1 atau 2 kali per minggu. Karena itulah syarat sebuah video bisa istilahnya dipromosikan oleh algoritma YouTube. Ketika kita punya banyak subscriber sekalipun tapi kita jarang upload, pasti akan jarang mendapatkan traffic. Atau ibaratnya trafficnya tidak bisa maksimal. Karena memang secara algoritma YouTube tidak mengizinkan itu. Makanya kalau bisa dilihat sekarang raja di YouTube Indonesia, Atta Halilintar, dia upload kadang-kadang sehari 2 kali untuk menambah boost dari algoritma itu supaya lebih banyak yang subscribe. Target the right audience jelas,
akan lebih mudah. Jadi orang yang datang juga memang orang yang suka sama kontennya. Karena di YouTube ini tidak bisa dipaksakan dalam tanda kutip. Kalian bisa berkolaborasi dengan orang yang memiliki jutaan subscribers. Kalau mereka nggak suka sama kalian, juga mereka nggak akan subscribe dan mereka nggak akan ingat. Lebih baik memiliki subscriber sedikit tapi orang-orangnya jelas daripada memiliki subscriber jutaan tapi orang-orangnya tidak jelas dan tidak kenal YouTuber ini siapa. Dan yang terakhir adalah personal. Yang membedakan gap antara artis atau selebriti dengan YouTuber adalah bagaimana mereka melakukan approach pada show mereka atau video-video mereka. Ketika kalian bicara tentang selebriti yang ada di TV, si penonton ini ataupun fansnya, mereka merasa memiliki jarak terhadap artis tersebut karena medianya berbeda, tidak memungkinkan untuk dua arah. Sedangkan kalau di YouTube orang datang mencari teman, orang datang mencari, oh kayaknya dekat banget nih. Bahkan untuk beberapa YouTuber yang membahas tentang lifestyle atau dia ngevlog, istilahnya fansnya ini tahu, oh si YouTuber A ini potong rambut kemarin gitu. Jadi merasa kayak teman banget, karena generasi sekarang banyak kesepian katanya. Bener gak? Tahu apa gitu dibilang kesepian. Jadi memang personal ini sangat-sangat perlu untuk membuat engagement yang kuat antara si YouTuber ataupun si penyedia konten ini terhadap orang yang subscribe atau fans. Oke, sekarang kita bahas selanjutnya. Boleh di next? Kita sudah mendapatkan penonton. Ketika kalian sudah merasa menjadi YouTuber, apa yang bisa kalian dapatkan dari YouTube? Next, silakan. Siapa yang ganti sebenarnya orangnya? Oke, spotlight. Beberapa orang tergila-gila dan cinta mati terhadap spotlight. Ingin dikenal, ingin dipuja-puja, ingin disembah, ingin diapakan, banyak. Ada orang yang memang tujuannya menjadi YouTuber untuk mencari spotlight. Ada yang orang senang digandrungi oleh orang lain. Dan ketika ini terjadi juga banyak opportunity yang akan berdatangan. Karena pasti kalian akan semakin terkenal, dapat show di TV, main film, ataupun apapun itu. Atau diundang talk show kalau misalnya kalian menjadi pakar saham misalnya. Kalian bisa diundang oleh IDX Channel misalnya sebagai narasumber sama Metro TV atau sama CNN atau sama berbagai media. Itu juga akan menambah spotlight kalian miliki. Selanjutnya, next, and video monetization. Ini juga yang selalu menjadi pertanyaan beberapa orang. Sebenarnya YouTuber ini dibayar berapa sih sebenarnya sama YouTube? Kalau sama YouTube, kita itu memang dibayar per views yang kita bisa dapatkan. Jadi untuk beberapa YouTuber yang sudah memiliki kalau nggak salah 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, berarti videonya sudah ditonton 4000 jam secara akumulatif. Kalau saya nggak salah ya, karena peraturannya tiap tahun berubah. Itu dia eligible atau layak untuk mendapatkan uang dari views yang mereka dapatkan. Dan ini tidak pengaruh ke jumlah subscribers. Jumlah subscribers ini maya, tidak ada fungsinya sebetulnya, cuma kelihatannya keren. Karena sebetulnya yang dilihat itu berapa yang nonton, baru duitnya dapat berapa. Cuman biasanya memang semakin subscribernya banyak, yang nonton juga banyak. Jadi ini bisa dibilang berjalan sejalan. Tapi belum. Buru-buru pengen buka puasa kayaknya dia. Oke. Tapi jumlah dari video monetization yang YouTube berikan ini tidak besar. Jadi informasi yang selalu didapatkan oleh orang mengenai YouTuber dapat berapa M, YouTuber dapat berapa M, itu bukan dari video monetization. Karena video monetization duit yang dibayar sama youtube.com itu tidak cukup bahkan untuk operasional sehari-hari. Jadi jangan salah, kalau kalian mau jadi YouTuber biar jadi kaya raya itu salah. Itu mendingan mencari cara lain atau usaha-usaha lain, karena sebetulnya yang bisa dilakukan itu justru ya sponsorship. Bagaimana kita bisa mencari sponsor untuk bisa mensponsori video kita, itu baru yang namanya business. Jadi betul-betul kontrol itu 100% ada di YouTubernya masing-masing. Tidak bisa dibilang YouTube dapatnya berapa, itu sangat bervariasi. Bisa 0, bisa ratusan juta, bisa miliaran, bisa jutaan, tergantung individunya masing-masing. Kita berlanjut. Oke, ini yang menurut saya lebih mengerikan daripada duit yang dikasih YouTube.
Karena ketika kita punya massa, ketika kita punya ratusan ribu atau jutaan orang yang nonton video kita setiap bulan ataupun setiap hari, bayangkan apa yang kalian lakukan ketika kalian bisa menjual produk kalian sendiri tanpa distributor, langsung direct sales dari YouTuber atau penyedia konten ke yang nonton. Dalam umumnya YouTuber dengan subscriber 1 juta misalnya, itu bisa mendapatkan traffic 10-20 juta views per bulan. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Bahkan untuk YouTuber yang subscribernya hitungannya banyak, itu kita nggak usah bikin video setiap bulan pun, kita tidur siang aja terus-terusan, itu kita masih bisa mendapatkan 5-6 juta views per bulan tanpa ngapa-ngapain. Jadi ketika kita bikin video akan lebih banyak. Bayangkan ketika angka tersebut bisa di-convert menjadi sales. Kita jualan kelas online, kita jualan produk, makanya ada YouTuber yang jualan baju, jualan segala macam, itu bisa dibeli oleh jutaan orang hanya dengan membuat satu video. Ibaratnya 15 menit kalau mau jadi juga bisa. Jadi jangan melihat YouTube ini sebagai gua kalau bikin video dari YouTube bisa dibayar sama YouTube-nya. Tapi anggaplah ini kalian sebagai media yang bisa melakukan apapun yang kalian mau. Bahkan kalau kita mau berbicara negatifnya, dengan YouTube channel pun kita bisa menggiring opini publik, bisa menjatuhkan seseorang, bisa menjatuhkan suatu perusahaan. Ini berbahaya sebenarnya. Makanya ketika kalian memiliki subscriber suatu hari nanti, mungkin di ruangan ini ada yang jadi YouTuber, Instagramer atau platform-platform baru lainnya, pergunakanlah dengan bijaksana. Selanjutnya komunitas lokal, komunitas internasional, apapun itu, YouTube adalah titik temu mereka. Jadi YouTube ini juga bisa dilakukan oleh perusahaan misalnya untuk me-reach komunitas-komunitas mereka, menjangkau komunitas-komunitas mereka yang tadinya sulit untuk dijangkau. Karena menurut aku lebih mudah untuk menyampaikan pesan melalui sebuah video dibandingkan hanya dengan foto maupun hanya dengan audio. Pesan, bisa melihat real situasi dengan gambar atau video yang ada, bisa masukkan narasi di situ. Jadi untuk menjangkau tiap-tiap orang itu sangat lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Bermain-main di YouTube sebetulnya simple tapi support yang luar biasa. Goals pertamanya adalah untuk nyari trafficnya dulu. Makanya banyak YouTuber sekarang yang dengan senang hati membuat kasus karena good PR atau bad PR ya still PR. Jadi tetap mau kalian dihina orang, mau kalian dipuji-puji orang, ya kalian intinya akan jadi terkenal. Sebenarnya terserah kalian mau dilihat jadi orang yang sering bikin kasus atau jadi orang yang sering bikin prestasi. Itu kembali ke diri kalian masing-masing, panggilan masing-masing juga. Dan kemudian the next, silahkan the next lagi seperti brand aja. Social media is powerful weapon in modern warfare. Use it to make positive changes. Terima kasih dan sampai ketemu lagi kira-kira 1 atau 2 jam. Saya boleh nanya? Oh boleh pertanyaan. Berapa menit saya ngomong di sini?